sebab Kau yang layak untuk disembah. Surga bumi bersorak, agungkan nama-Mu mulia, Allah perkasa. Sungguh besar Kau Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Nah, saya tidak mau katakan bahwa Zakaria ini adalah melayani karena kompensasi, bukan. Tetapi dari cerita ini, dia mengerjakan pelayanan di bait Allah, dan tetapi ketika dia bertemu dengan malaikat Gabriel, dia tidak percaya. Terulang kembali ketika zaman Abraham. Bagaimana itu hal itu bisa terjadi? Saya sudah tua gitu. Orang hamba Tuhan di bait Allah tidak percaya gitu. Hamba Tuhan bertemu dengan malaikat tidak percaya. Maksud saya mengambil kisah ini, saya ngambil ciri-cirinya. Saya bukan menjudge Zakaria ini melayani karena kompensasi, bukan. Tapi ciri-ciri orang yang melayani hanya karena kompensasi saja, salah satunya yang paling besar adalah ini. Ada melayani di bait Allah, berkhotbah, tetapi tidak percaya. Makanya di akhir tahun ini kita kembali mengoreksi, mengupgrade diri kita, ya. Saya ambil contoh ini supaya mengingatkan kita bagaimana sikap daripada Zakaria ini. Bagaimana bisa dia yang selalu berada di bait Allah sebagai imam, tetapi dia ketika didatangi Gabriel yang diutus oleh Allah dan kembali ditegaskan, aku Gabriel, doamu sudah dijawab. Jadi di dalam dunia ini berbahaya kalau kita melayani sampai akhir pelayanan kita itu hanya sebagai kompensasi pelarian, ya. Karena kita gagal di bidang lain, kita masuk ke pelayanan. Salam sejahtera buat semuanya kita, sahabat dari Benyabes Official YouTube channel. Saat ini kita akan menyaksikan pujian, penyembahan, ibadah. Bahkan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita, yang akan meneguh kehidupan kita, bahkan yang akan memberitakan kebenaran bagi kita. Dan juga kita akan dapat berdoa bersama. Demikian juga kita akan dapat mendiskusikan tentang masalah-masalah yang terjadi di masyarakat di akhir-akhir ini, sehingga kita dapat menemukan solusi yang dapat kita terapkan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah pelayanan kita masing-masing. Selamat menyaksikan dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya! Inilah waktu pembebasan sekutunya. Inilah janji Tuhan bagi setiap kita. Aku di sini sebagaimana ku ada. Ku bersyukur untuk setiamu di dalam hidupku. Ku memujimu, ku tinggikan namamu. Terpujilah Engkau selamanya. Aku di sini sebagaimana ku ada. Ku bersyukur untuk setiamu di dalam hidupku. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami dapat berkumpul Tuhan dari berbagai wilayah, berbagai suku, dan juga kami dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan bersama-sama di family ministry ini Tuhan. Walaupun ada beberapa kesaksian hamba-Mu dalam keadaan lemah fisik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, mujizat Allah masih terjadi. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Pada saat ini kami mau melengkapi daripada ibadah kami Tuhan, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu,
Izinkanlah hamba-Mu ini yang tidak lebih daripada hamba-hamba-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah kami dapat diberkati, ambil alih Roh Kudus, kiranya kami dapat diberkati, dikoreksi, bahkan dituntun ke dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, dan kembali saya sampaikan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru tahun 2023. Ya, kiranya kita sehat-sehat semua dimanapun kita berada. Ya, kita bersyukur ada Wadah Family Ministry ini, dan kita akan baca firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Apakah suara saya dengar ya? Nanti saya ngomong nggak kedengaran. Kedengaran, Pak. Oke, terima kasih. Bagus, Pak Derson. Bagus. Ya, terima kasih. Lukas 1 ayat 5 sampai 25, di sini diberikan judul pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Saya bacakan, saudara ikutin dalam hati ya. Dari ayat 5. Pada zaman Herodes raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, ialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang benar dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Ya, terpuji nama Tuhan. Ya, saya berikan judul di sini. Sebenarnya jujur aja, karena ikut-ikutan Ibu Biona sama Ibu Christine Kelvin ini, supaya nanti kalau masuk YouTube kan banyak di like sama orang, ditonton.
Service is not only as compensation. Kalau bahasa Indonesianya kan, pelayanan bukanlah hanya sekedar kompensasi, ya. Saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompensasi itu yang cocok untuk di sini adalah ada beberapa arti kompensasi, ya. Tapi yang saya lihat di sini, pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan dalam bidang lain. Artinya kompensasi itu seperti bentuk pelarian. Ketika kecewa di bidang lain, dia masuk ke bidang yang lainnya, seperti itu. Nah, kita sama-sama di akhir tahun ini kita tanya kembali dalam diri kita. Tadi sudah banyak kesaksian, ya, sebenarnya motivasi kita, latar belakang kita, tujuan kita melayani Tuhan itu apa gitu. Apakah hanya sekedar hanya kompensasi, ya. Pengalaman ini saya ambil judul ini ketika saya mengingat ketika kami masuk sekolah teologi, itu tingkat 2 itu wajib menanya kepada tingkat yang baru masuk itu, apa motivasimu untuk masuk sekolah teologi STT. Jadi ada banyak yang katakan saya mau sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan, puji Tuhan. Tetapi ada beberapa yang kadang-kadang mengherankan, ya. Bahkan ketika tingkat kami juga nggak sama gitu. Dan ketika kami udah tingkat 2, kami yang berhak untuk menanya tingkat 1. Dan ada yang mengatakan, bahkan orang tuanya kadang-kadang yang menjawab bahwa anak saya ini masuk STT karena nggak lulus dalam seleksi perguruan tinggi negeri. Baru ada lagi yang mengatakan karena tidak sanggup untuk kuliah di sekuler. Kemudian ada yang masuk sekolah teologi karena ada, kalau nggak salah sampai 3 itu yang dari di DO dari Institut Teknologi Bandung, ITB. Agak miring dikit gitu. Jadi dimasukkan ke sekolah teologi untuk apa? Untuk diperbaiki gitu. Dan banyak lagi, ya, motivasi itu. Nah, saya tidak mau katakan bahwa Zakaria ini adalah melayani karena kompensasi, bukan. Tetapi dari cerita ini, saya tahu kita semua udah sering membaca ini, dan setiap Natal ini juga sering dibaca sebagai liturgi yang dibaca anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kisah Zakaria ini, dia mengerjakan pelayanan di bait Allah, dan tetapi ketika dia bertemu dengan malaikat Gabriel, dia tidak percaya. Terulang kembali ketika zaman Abraham. Bagaimana itu hal itu bisa terjadi? Saya sudah tua gitu. Orang hamba Tuhan di bait Allah tidak percaya gitu. Hamba Tuhan bertemu dengan malaikat tidak percaya. Maksud saya mengambil kisah ini, saya ngambil ciri-cirinya. Saya bukan menjudge Zakaria ini melayani karena kompensasi, bukan. Tapi ciri-ciri orang yang melayani hanya karena kompensasi saja, salah satunya yang paling besar adalah ini. Ada melayani di bait Allah, berkhotbah, tetapi tidak percaya. Jadi makanya kadang dibilang, ada kadang-kadang sentilan dari orang-orang itu, pendeta itu kadang-kadang dianggap seperti kondektur gitu loh, kondektur atau agen-agen penumpang gitu. Ayo ke surga, sementara pendetanya nggak ke surga. Makanya di akhir tahun ini kita kembali mengoreksi, mengupgrade diri kita, ya. Saya ambil contoh ini supaya mengingatkan kita bagaimana sikap daripada Zakaria ini. Bagaimana bisa dia yang selalu berada di bait Allah sebagai imam, tetapi dia ketika didatangi Gabriel yang diutus oleh Allah dan kembali ditegaskan, aku Gabriel,
Doamu sudah dijawab. Jadi di dalam dunia ini berbahaya kalau kita melayani sampai akhir pelayanan kita itu hanya sebagai kompensasi pelarian, ya. Karena kita gagal di bidang lain, kita masuk ke pelayanan. Tapi yang benar itu adalah seperti di Filipi pasal 2, Genosis, yaitu Yesus mengosongkan dirinya menjadi hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Nah, seperti yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan tadi, hampir semua kita akan merasakan seperti itu, ya. Penderitaan, mungkin bentuknya saja berbeda, itu berbeda. Tapi nanti dari situlah seleksinya, apakah kita memang sungguh-sungguh melayani Tuhan atau hanya sebagai kompensasi. Bahkan ada yang paling parah mengatakan, kamu nak sekolah pendeta aja. Kenapa? Jadi ini dari sinode yang apa ya? Sinode yang mengapa memiliki kesejahteraan untuk pendetanya setiap bulan dan difasilitasi. Kalau jadi pendeta itu mama lihat enak, dikasih rumah, dikasih mobil, ya dikasih tunjangan per bulan katanya. Makanya sekolah kalau STT seperti itu kan sekolahnya lebih mahal. Nah jadi karena di tempat lain ditawarin anaknya nggak sanggup, kamu kuliah di sini nggak sanggup. Nah sekarang salah nggak kompensasi itu? Sebenarnya kompensasi kita untuk melayani Tuhan awalnya, kalaupun katanya tadi dari DO dari ITB, ada juga karena bandel supaya diperbaiki di bengkel STT. Kalau awalnya pun dia sebagai kompensasi, nggak salah, karena yang jelas di sini, karena itu pelayanan itu adalah bukan dari inisiatif kita. Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Mau dari latar belakang mana Tuhan pilih kita, mau dari latar belakang kompensasi pun, tapi sampai endingnya kita harus jangan terus kompensasi seperti itu. Kalau awalnya pun dari bandit, dari hanya pelarian, tetapi sampai di dalam, sampai kita melayani di bait Allah, kita harus berubah seperti itu. Itu yang dikehendaki, ya. Jangan, saya mau mengambil negatifnya dari Zakaria ini adalah ciri-ciri negatif yang dimiliki orang yang hanya melayani sampai akhir hidupnya, melayani Tuhan sebagai kompensasi. Begitu datang pencobaan, begitu datang masalah, langsung melakukan hal yang negatif. Kalau awalnya kompensasi silahkan, tetapi jangan sampai akhirnya, sampai akhir kita hidup, sampai akhir kita melayani, tetap kita melakukan pelayanan itu sebagai kompensasi, sebagai pelarian. Supaya kita dikatakan orang kudus, supaya kita dihormati. Kalau pendeta itu selalu duduk di depan, selalu dapat PK, bukan. Tetapi mari kita lebih serius lagi, ya. Kita refleksi diri kita, bahwa saya juga tertegur oleh firman Tuhan ini, jangan sampai saya juga mengalami seperti Zakaria. Mungkin saya kalau sebagai Zakaria saat itu juga mungkin seperti itu gitu. Karena udah tua gitu. Abraham juga seperti itu kan. Bahkan sampai ditegur si Sarah, kamu tertawa kan katanya. Saya nggak ada tertawa, enggak, kamu tertawa. Siapa yang nggak tertawa? Ya manusia sekarang kalau sampai 75 tahun, 100 tahun memiliki anak lagi, dikatakan malaikat, ya seperti hal yang mustahil. Sama seperti kata Madam Christine tadi, ya percayalah bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan semuanya. Jangan kita melayani Tuhan di bait Allah, di mimbar, tapi kita sendiri tidak percaya seperti Zakaria ini gitu. Bahkan dia bertemu langsung dengan malaikat. Jadilah kita nanti jadi agen-agen untuk orang masuk ke surga, kita sendiri nggak masuk ke surga, dan gitu. Jadi yang pertama itu bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tuhan sudah pastikan itu, ya.
Kemudian kalau kita buka di Matius 9 ayat 36, ya, Matius 9 ayat 36, kita dapat di situ melihat bagaimana Yesus mengajarkan muridnya bahwa melayani itu memang seperti kesaksian hamba-hambanya yang di Eropa tadi, ya, berdasarkan belas kasihan. Ya, katakan ayat 36, melihat orang banyak itu, Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kemudian di ayat 37 dikatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Nah, kita adalah pekerja itu Bapak Ibu, tapi kalau kita hanya sebagai kompensasi, begitu ada tantangan seperti yang dialami Pak Timi, ya tetap kuat Pak Timi, ya, ini tantangan, nggak ada kita yang lolos dari tantangan, bentuknya aja yang berbeda Pak Timi. Saya juga mau dibunuh orang pernah, seperti katakan Ibu Christine Calvin tadi, mau dibunuh orang juga pernah. Makanya saya katakan tadi, memang kalau akhir tahun maunya kita kesaksian, ya, bagaimana pengalaman pelayanan yang sungguh sebenarnya penuh dengan tapi sebenarnya kalau dipikir memang mengasihkan seperti itu, ya. Yang ketiga adalah di samping belas kasihan, amanat agung. Ya, amanat agung kita udah tahu, ya. Itu tugas kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kemudian yang keempat, Kolose 3 ayat 23, segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Nah, salah satu contoh konkretnya, ya, zaman sekarang saya melihat, ya, memang ada saja, ya, tapi saya percaya di FM ini nggak ada yang memang sampai akhir pelayanan selalu karena pelarian, bukan. Ya, memang sungguh-sungguh proses, ya. Mungkin dari kompensasi dulu kita nggak tahu, tapi kita proses menjadi kesungguhan dalam melayani Tuhan, menjadi hamba yang setia, walaupun sampai kematian menjemput kita percaya. Bahkan sampai kata Paulus, apa katanya, bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, mati itu adalah keuntungan. Nah, apa yang terjadi? Yang contoh nyatanya kita bisa buka di 1 Samuel 3 ayat 1, ya, 1 Samuel 3 ayat 1. Di sana dituliskan suatu kisah yang sangat mengerikan juga sebenarnya, ya. 1 Samuel 3 ayat 1. Di sini judulnya Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Nah, bagaimana perasaan bangsa Israel ketika Tuhan tidak berbicara, penglihatan tidak ada? Kenapa? Karena Imam Eli kompromi dengan dosa anak-anaknya. Ketika anak-anaknya melayani Tuhan, tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mungkin awalnya sebagai, ya, rutinitas mereka mengikuti ayahnya, tapi ketika mereka melihat bahwa ada yang begitu mengasihkan ketika melayani Tuhan dalam zona nyaman, ya, apalagi kalau sempat satu hari orang mempersembahkan korban-korban itu kan adalah lebih-lebihnya untuk imam, maka Hofni dan Finehas itu menyalahgunakan tugas mereka sebagai pengganti ayah mereka sebagai imam itu, untuk bahkan mereka mengundang wanita-wanita cantik. Maaf kata, mereka melakukan perzinahan di bait Allah. Maka ada hamba Tuhan yang langsung katakan kepada Imam Eli bernubuat bahwa akan terjadi satu hal yang mengerikan di keluargamu, bahwa kamu akan mati dan juga anak-anakmu. Dan akhirnya di situ anak Nazar, yaitu Samuel, bisa menjadi pengganti mereka. Padahal Samuel itu adalah seorang yang
dinazarkan oleh Hana. Nah ini, kalau ini terjadi, ini sangat mengerikan. Suatu ketika terjadi peperangan dan anak daripada Imam Eli ikut, dan sampai tabut perjanjian pun direbut. Maka ketika ada yang selamat pulang mengabarkan kepada Imam Eli bahwa kedua anaknya mati, maka saat itu juga Imam Eli terjatuh dan dia mati. Maka Samuel meneruskan imam sekaligus hakim-hakim di Israel pada saat itu. Jadi Bapak Ibu serta saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya mari kita kembali kepada panggilan itu lebih serius lagi. Apapun godaan dalam kehidupan kita, apapun penderitaan dalam kehidupan kita, jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan. Nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan Zakaria, saya kalau sudah tua, di hadapan Tuhan tidak ada tua, tidak ada muda. Ya. Kadang-kadang sampai-sampai hamba-hamba Tuhan pun masih banyak juga yang kadang-kadang meremehkan orang-orang yang nggak sekolah, padahal memiliki penglihatan dalam Roh Kudus, memiliki karunia-karunia Roh. Gitu. Kalau menggembalakan jemaat, kalau dalam ibadah kalau ada yang memiliki penglihatan, saya hargai, saya tanya. Nanti kita akan bisa lihat itu betul nggak itu dari Roh Kudus. Jangan malah jadi hamba Tuhan yang terlalu ekstrim. Ini gereja tidak mengakui karunia-karunia Roh Kudus. Jangan sampai terjadi seperti yang dialami oleh zaman Imam Eli dan anaknya Hofni dan Pinehas. Firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering. Sebenarnya Tuhan ingin memperlihatkan seperti khotbah hambanya Bapak Pastor Lutz dari Belgia kemarin itu ya. Where are you, katanya kan. Artinya sebenarnya di situ Tuhan ingin, sebenarnya bukan Tuhan itu tidak tahu di mana Adam dan Hawa. Tapi Tuhan sudah punya solusi kalau manusia itu terjatuh dalam dosa. Karena Tuhan tahu bahwa manusia itu punya free will, kehendak bebas. Artinya kalau suatu saat manusia itu jatuh karena kehendak bebasnya memilih rayuan iblis, godaan iblis, Tuhan memberikan solusi. Maksudnya, where are you, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Bukan pertanyaan seperti polisi kepada perampok. Itu yang dijelaskan hambanya kemarin ya. Jadi kita juga, Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa segala sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan itu, ya mari kita nikmati gitu. Sampai Petrus juga mengatakan bahwa penderitaan yang kita alami juga dialami oleh teman-teman kita di seluruh dunia, dimanapun berada. Cuman bentuknya saja berbeda gitu. Nah sekarang coba kita, kalaupun dari awalnya kita kompensasi, tapi jangan sampai akhir pelayanan, sampai akhir hidup kita only compensation, hanya kompensasi pelarian. Karena saya gagal di bidang sana, saya jadi hamba Tuhan. Nggak masalah kalau betul-betul memang mengerjakan yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan. Ya kita kan nggak mempermasalahkan latar belakang tadi. Yang mempermasalahkan jangan pula kalau latar belakang itu terus-terusan gitu, tidak berubah. Misalnya ada yang dari seperti Pak Timi saksikan, saya dulu orang narkoba, tapi saya sudah berubah dan saya janji di hadapan Tuhan. Nah ini yang luar biasa gitu, luar biasa gitu, perubahan seperti itu. Jangan pula ketika sudah masuk jadi hamba Tuhan kumat lagi gitu, seperti kata hambanya Pak Pendeta Pemingguan, jangan jadi orang yang tobat kumat. Ya, jadi terima kasih buat semuanya. Jadi kita di akhir tahun ini saya mengucapkan ya selamat melayani lah dimanapun kita berada. Tantangan itu tetap ada, tapi ingat di amanat agung itu di bagian terakhir dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan di
1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Roh yang ada padamu lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Dari latar belakang apapun kita, mungkin dari kompensasi, coba kita belajar dari Zakaria ini, jangan sampai kita tidak percaya. Masih bersyukur ya, masih bersyukur Zakaria hanya bisu ya. Bagaimana kalau terjadi seperti Imam Eli, dia mati, anaknya Omni Phineas juga mati, tapi ini hanya bisu. Bagaimana udah bertemu dengan malaikat Gabriel tapi nggak percaya? Dia selalu melakukan pelayanan. Begitu melihat malaikat takut dan terkejut dan tidak percaya, sampai ditegaskan lagi sama Gabriel, aku malaikat Gabriel yang diutus oleh Tuhan. Nah, udah. Mulai saat ini kamu tidak bisa berbicara, bisu. Ya saudara, kalaupun kita bersalah, Tuhan pasti menegur kita. Tapi cepat-cepatlah kalau kita salah. Tidak ada manusia, tidak ada hamba Tuhan yang lepas daripada kesalahannya. Kita juga manusia. Makanya Adam dan Hawa kan seperti itu. Ada kemarin yang mengeluh ya, mengeluh karena susahnya hidup, katanya ini semua kesusahan hidup ini gara-gara Adam dan Hawa ini. Kalau Adam dan Hawa nggak jatuh ke dalam dosa, saya nggak capek bekerja. Karena firman Tuhan katakan, dengan peluh mula engkau akan mencari nafkah, mencari makananmu. Kalau Adam dan Hawa nggak berdosa, pasti saya nggak capek seperti ini. Akhirnya ketika dia mencangkul sambil mengeluh, ini gara-gara Adam dan Hawa, ini gara-gara Adam dan Hawa, ini gara-gara Adam dan Hawa. Nah kebetulan ada orang kaya lewat, kemudian dia dengar, ini kok orang bapak ini kok menyangkul tapi selalu mengeluh, merepet gitu ya. Baru didekatin, apa yang bapak katakan? Gini Pak, ini kalau nggak ada Adam dan Hawa nggak jatuh dalam dosa, pasti saya nggak capek seperti ini. Bapak enak, bapak orang kaya. Ya, Pak, bapak mau nggak saya tawarin? Tawarin ngapain? Bapak sekarang ke rumah saya. Untuk apa? Bapak makan tidur aja di rumah. Saya sediain semua. Wow, langsung dia tinggalkan cangkulnya dan ikut orang kaya ini. Kemudian sampai di rumah, singkat cerita, kemudian Bapak tinggal tidur di kamar yang sudah saya sediakan, makanan di meja sudah siap semua, tinggal pilih aja mau makan apa, silakan. Ya, saya akan pergi bekerja. Bapak kalau mau makan beberapa kali, 1 hari silakan, mau tidur silakan, makan tidur aja di rumah. Tapi ada Pak satu persyaratan. Apa persyaratannya Pak? Saya ada tutup sesuatu di tengah-tengah meja ini katanya. Di sekeliling meja ini boleh Bapak makan semuanya, tapi yang di tengah-tengah itu jangan Bapak buka ya. Kalau Bapak buka, putus perjanjian kita katanya. Oh nggak apa-apa katanya. Ketika dilihatnya makanan itu apa yang di tengah-tengah itu, yang di samping-sampingnya itu, yang di kelilingnya itu kan udah enak semua. Hari pertama mulus ya, Bapak itu kenyang, tidur, makan tidur, terus seperti itu. Lama-lama karena sudah di dalam zona nyaman, baru Bapak itu mulai berpikir, apa yang di tengah meja ini ya, yang ditutup oleh yang orang kaya ini. Mulai dia penasaran, tapi hari pertama dia nggak berani membuka, hari kedua juga nggak berani. Kemudian hari ketiga, ketika orang itu sudah pergi, kemudian dia kata, cuman saya intip aja ya, mungkin orangnya nggak tahu. Lagi pula dari mana dia tahu? Orang nggak ada CCTV, waktu itu belum ada CCTV kan gitu. Nah kemudian dengan penasaran, karena dia udah kenyang, dan dia bukalah yang di tengah-tengah itu, tutupnya, ternyata di dalam ada tikus, dan tikus itu lari dan tidak bisa ditangkap lagi. Dan kemudian orang kaya ini pulang bertanya, ya gimana kabarnya Pak, udah kenyang? Gimana, sehat ya kan? Tapi dalam hatinya udah ketakutan. Nah,
Bapak udah makan? Udah. Gimana yang di tengah-tengah meja itu, Bapak buka enggak? Ah, itulah Pak, saya tadi penasaran, saya buka Pak. Wah, kalau itu berarti Bapak sudah melanggar perjanjian. Mulai hari ini Bapak keluar dari rumah ini dan tidak boleh makan tidur di rumah ini lagi. Dan sekali saya mau katakan kepada Bapak, seandainya Bapak menjadi Adam pada saat itu menjadi Hawa, itulah kejadiannya. Jadi Bapak jangan salahkan Adam dan Hawa terus, ya. Karena rasa ingin tahu manusia, kehendak bebas manusia itu memang seperti itu. Makanya kita harus benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan dan sungguh-sungguh hidup dituntun oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, bahwa kami melayani bukan hanya sebagai kompensasi saja Tuhan. Kalaupun dari latar belakang kompensasi, tapi kami tegaskan dalam diri kami bahwa kami ingin hidup, songkan diri kami menjadi hamba yang setia, sebagaimana Engkau menjadi hamba yang setia dan taat sampai di kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan kami dapat belajar selalu Bapa untuk menghadapi segala tantangan, mungkin di tempat yang berbeda, bentuk yang berbeda, tetapi semua hamba-hamba Tuhan mengalami penderitaan yang sama sebagaimana dikatakan oleh hamba-Mu Petrus Tuhan dalam suratnya. Tetapi kami Tuhan percaya bahwa kami tidak sendiri. Engkau telah pergi ke surga menyiapkan tempat bagi kami, dan Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami yang lebih besar dari roh apapun dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mungkin tiada dasar untuk berharap, namun janji-Mu tetap di hatiku. Mungkin tiada dasar untuk berharap, namun janji-Mu tetap di hatiku.